sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, baik Miss Ineke, kita kan sudah punya janji ya, besok saya akan mengobservasi di kelasnya Miss Ineke, dan kemarin juga kita sudah ngobrol-ngobrol untuk membuat RPP bersama tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, hari ini ada yang ingin saya tanyakan ke Miss Ineke ya, terkait dengan rencana pembelajaran untuk besok. Silakan Miss Dewi. Oke, baik. Saya tadi sudah menerima untuk RPP-nya, saya sudah melihat, sudah membaca. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Miss Ineke untuk kegiatan yang sudah dirancang besok itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya, Miss Ineke? Yang pertama Miss Dewi, pembiasaan untuk berdoa ya, supaya anak-anak bisa berdoa dengan baik. Kemudian dapat mengenali juga, anak-anak dapat mengenali perasaan atau emosinya. Kemudian memiliki juga sikap kepedulian kepada teman yang membutuhkan bantuan mungkin pada saat kegiatan bermain dilaksanakan. Juga mengikuti aturan kegiatan yang sudah kita tetapkan bersama. Anak-anak juga diharapkan dapat melakukan gerak motorik kasar ketika melakukan permainan-permainan yang sudah dirancang, misalnya seperti berlari, melakukan gerakan antisipasi dan sebagainya. Untuk motorik halusnya diharapkan nanti anak-anak juga bisa menggunting, menyusun dan menempel pangram yang akan dibentuk anak-anak menjadi berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan mereka. Juga meronce, anak-anak juga diharapkan nanti ketika meronce itu mereka juga bisa berbagi bahan yang ada dengan temannya. Juga anak-anak dapat mendengarkan, menyimak, juga memahami informasi yang didengar melalui video pembelajaran yang sudah disiapkan. Oke, baik, luar biasa ya. Saya ulangi ya, berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Miss Ineke untuk kegiatan besok itu anak bisa berdoa dengan baik, kemudian dapat mengenali perasaannya, memiliki kepedulian terhadap teman, kemudian tadi juga anak-anak bisa mengikuti aturan permainan, kemudian pengembangan untuk motorik kasar dan motorik halusnya juga. Oke, baik, terima kasih Miss Ineke. Kemudian untuk Miss Ineke sendiri nih, area pengembangan apa sih yang hendak dicapai oleh Miss Ineke sendiri? Yang ingin saya capai itu saya bisa mengharapkan bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, khususnya juga pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional anak, karena kan menurut saya kompetensi sosial emosional itu sangat penting ya, tidak kalah penting dengan kemampuan akademik yang kita berikan. Justru menurut saya bahwa kompetensi sosial emosional itu adalah dasarnya. Baik, terima kasih. Jadi Miss Ineke ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga PSE di dalam rancangan kegiatan yang sudah disiapkan. Baik, luar biasa Miss Ineke. Kemudian untuk strategi yang sudah dipersiapkan apa nih Miss Ineke untuk kegiatan besok? Untuk besok itu strategi yang saya sudah siapkan itu adalah permainan dalam kelompok, kemudian pemberian tugas mandiri, dan juga anak-anak belajar menyimak informasi dari video pembelajaran yang sudah disiapkan. Oh, baik. Jadi dengan permainan kelompok, kemudian juga tugas mandiri dan informasi-informasi dari video dan dari yang Miss Ineke sampaikan, ya. Baik, Miss Ineke tadi saya sudah membaca, luar biasa ternyata Miss Ineke sudah menyerap banyak dari yang kemarin sudah sempat kita ngobrol ya tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ini juga saya sudah melihat dalam RPP ini sudah tampak juga ada diferensiasinya, anak-anak bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan idenya nanti juga ya. Kemudian juga pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah nampak. Jadi ini sudah luar biasa. Catatan saya, semangat untuk Miss Ineke besok. Semoga praktek pembelajarannya besok berjalan lancar. Terima kasih Miss Dewi, terima kasih juga untuk bimbingannya, masukannya. Semoga besok lancar semua. Baik, terima kasih Miss Ineke. Sampai ketemu besok ya. Sampai jumpa besok Miss Dewi. Oke, semangat.
Siapa namanya? Ingat gak anak-anak? Siapa aja namanya? Yang pakai kaleng pindah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, silakan. Yang keras. Bapaknya yang keras. Apa? Semuanya pindah. Ayo, cancel lagi. Yang keras, yang keras. Yang pakai kaleng pindah. Menjadi seperti ini. Wah, lihat Kalau gambarnya. kita gunting-gunting, kita susun, nanti dia bisa jadi bermacam-macam seperti ini dari satu kertas ini. Asik gak ya? Asik ya? Nanti anak-anak boleh pilih mau bikin apa ya. Nah, yang banyak garisnya itu disimpan dulu. Yang banyak garisnya disimpan dulu. Anak-anak ambil yang garisnya ada garis warna apa ini? Yang garisnya warna biru. Kita mau gunting dulu yang garis warna biru. Tadi ada bolong. Udah aku benerin kok. Senggol itu. Kamu curang ya? Hah? Weh, sudah jadi Arnella. Bikin apa Arnella? Pansa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, Yang dalam Roh Kudus. amin, Amin, amin. Yesus. Yesus. Kak. Selamat siang, Bu Ineke. Selamat siang, Bu Dewi. Apa kabar, Bu Ineke? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, luar biasa. Semangat ya, Bu Ineke, meskipun selesai mengajar. Ya. Oke, baik, Bu Ineke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Ya, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Ineke sudah menyediakan diri, menyempatkan waktunya kemarin untuk melakukan pembelajaran yang sudah saya observasi. Terima kasih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau tanya perasaan Bu Ineke gimana kemarin setelah melakukan observasi. Yang pertama saya terima kasih Bu Dewi untuk kesempatannya ya. Jadi saya juga belajar banyak di sini. Saya merasa senang ada hal baru yang saya peroleh. Kemudian pengalaman juga anak-anak kelihatan sangat senang ketika pembelajaran itu dilakukan. Oke, dari kemarin saya mengobservasi jelasnya Bu Ineke dari hasil refleksi. Kemudian Bu Ineke sudah menyampaikan ya di refleksi itu bahwa dalam pembelajaran itu sudah ada hal-hal yang baik yang berjalan sesuai rencana. Ada nggak Bu Ineke misalnya hambatan atau sesuatu apa yang dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin yang belum terlaksana menurut Bu Ineke atau masih ingin ditingkatkan lagi atau yang menjadi hambatan? Ada Bu Dewi, dari sekian banyak anak itu kan tidak semua anak itu bisa berperan aktif ya, terutama dengan ketika kita berdiskusi atau bertanya jawab. Itu ada beberapa anak itu yang terlihat masih malu-malu, kemudian belum berani mengemukakan pendapatnya, seperti ketika nonton video tentang pembelajaran permainan curang dalam bermain itu masih ada anak-anak yang belum berani semuanya.
Jadi Bu Ineke masih melihat ada beberapa anak yang masih kurang aktif gitu ya. Ketika mengikuti kegiatan tanya jawab dan lain-lain. Oke, kalau menurut Bu Ineke itu keaktifan anak itu seperti apa sih seharusnya kalau idealnya? Kalau menurut saya ya mereka spontan, kemudian mereka bisa ini apa, entah itu mereka bertanya atau mengomentari atau mengungkapkan sesuatu tentang apa yang mereka lihat itu, mereka apa ya, jadi kelasnya nggak mati gitu ya. Kalau kemarin itu kan yang mendominasi hanya beberapa anak, sebagian anak saja. Kalau dilihat misalnya nih ya, kayak dari anak-anak yang aktif itu ya, kondisi ideal ada di posisi 10 misalnya. Kalau Bu Ineke sendiri melihat anak-anak di kelas Bu Ineke itu masih di posisi mana kira-kira kalau dari urutan level 1 sampai 10? Kira-kira ya 6-7. Oh, 6 saja ya. Oke. Mungkin setelah Bu Ineke merefleksi hasil kemarin itu, bahwa Bu Ineke melihat ada anak-anak yang masih seperti itu, keinginan dari Bu Ineke sendiri mau menjadikan anak ini ada di posisi level berapa kalau menurut Bu Ineke? Ya idealnya sih saya pengen semuanya itu berani ya, semua anak itu berani mengemukakan pendapatnya. Misalnya ketika ditanya, kamu kenapa kok pasang ini apa emoticon sedih atau senang, itu mereka bisa mengemukakan secara apa ya, secara ya dari diri mereka sendiri gitu. Jadi pentingnya anak semua ya memang aktif semuanya gitu ya, nggak bisa punya ketiga gitu ya. Nah oke, kalau untuk menuju ke keadaan seperti itu, semua anak bisa terlibat aktif, spontan mengungkapkan apa alasannya, apa pendapatnya. Kalau Bu Ineke lihat selama ini kekuatan dari yang ada pada Bu Ineke sendiri apa untuk melakukan itu? Biasanya sih saya ini berusaha memberikan satu statement yang memang mereka misalnya seperti problem solving ya, sesuatu yang nggak selesai, jadi terus mereka bagaimana mereka terhadap masalah ini, misalnya seperti kemarin waktu dicerita, misalnya saya menceritakan sesuatu tapi cerita itu nggak selesai, jadi mereka menyelesaikan ceritanya, misalnya jadi nanti antara anak yang satu dengan yang lain itu akan memberikan ending yang berbeda. Oke, jadi bagaimana mereka memancing mereka untuk mengungkapkan sesuatu dengan misalnya menghadapkan pada suatu masalah, jadi akhirnya mereka bisa mengungkapkan sesuatu pemecahan masalah itu sesuai dengan apa yang dipikiran mereka. Jadi tidak langsung itu mengundang mereka aktif untuk mengungkapkan ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak Bu Ineke yang bisa dilakukan? Selain itu apa ya? Kadang saya menanyakan mereka hari ini pilih apa? Selain kamu hari ini merasa apa, ingin apa, melakukan kegiatan apa? Kenapa kamu ingin main ini? Misalnya seperti itu, mereka supaya berani juga mengungkapkan. Jadi memberikan tawaran-tawaran atau pilihan-pilihan gitu ya, jadi mereka jadi lebih aktif dengan apa yang mereka inginkan sendiri gitu ya. Oke, bagus sekali mereka yang sudah selama ini sudah dilakukan. Oke, kemudian kalau selama ini Bu Ineke sudah melakukan hal-hal seperti itu untuk mendorong anak-anak itu menjadi aktif dalam kegiatan di kelas, misalnya dengan percakapan, dan juga dalam tanya jawab. Ada nggak Bu Ineke hambatannya apa sih ketika Bu Ineke melakukan itu semua anak-anak itu? Ya ada anak-anak yang masih ini ya, masih ngikut dengan temennya, misalnya yang ini alasannya hari ini aku senang karena aku bisa ketemu teman-teman. Nanti anak yang lain juga ada beberapa yang kopi teman-teman, jadi bukan masih belum orisinil. Menurut saya ya, yang saya lihat itu belum orisinil dari apa ya yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan. Jadi anak-anak yang masih kita menganggap mereka masih belum itu dari dalam diri mereka sendiri. Oke, kalau menurut Bu Ineke, bagaimana cara Bu Ineke tahu untuk anak-anak ini benar-benar mengungkapkan dari diri mereka sendiri? Itu misalnya Bu Ineke biasanya dengan cara-cara seperti apa? Selama ini saya lihat itu ini ya, dari pola mereka menggaupin. Kadang anak-anak tertentu itu ya ngikutin yang pertama di awal, anak yang di awal tuh. Terus tapi ada juga ketika saya
menanyakan sesuatu yang berbeda, mereka jawabannya tidak copying lagi. Itu dari situ saya tahu mereka dia mulai berani mengungkapkan. Oke, jadi pola mereka mengungkapkan jawaban dan lain-lain gitu ya. Oke, Ineke, dari yang disampaikan Bu Ineke tadi, jadi kan kedepannya Bu Ineke ingin anak-anak semua ini aktif gitu ya. Jadi mereka spontan mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Nah, dari yang kemarin sudah dilakukan Bu Ineke, terus kemudian ada rencana apa lagi untuk kedepannya yang mungkin akan Bu Ineke lakukan? Ya, yang ingin saya kembangkan sih ya, pembelajaran seperti yang lalu itu, pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga dengan tawaran-tawaran yang saya lakukan atau tugas-tugas mandiri yang mereka pilih sendiri, itu anak-anak kan bisa lebih mengeksplor keinginannya, terus juga sesuai dengan minatnya, juga untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak-anak yang menurut saya ya sangat penting, karena anak-anak di usia anak 4 usia yang kita tangani saat ini itu adalah fondasi ya dasarnya, sehingga nanti kalau mereka memang secara sosial emosional itu sudah bagus, menurut saya kedepannya mereka lebih Oke, jadi kita mau mensiasati itu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan mengembangkan sosial emosionalnya. Oke, baik, kalau melihat kembali selama ini sejauh mana Bu Ineke sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah sudah berjalan namun mungkin kurang konsisten, dan mungkin kedepannya Bu Ineke akan lebih konsisten lagi, atau seperti apa nih rencananya? Memang selama ini yang saya lakukan memang masih belum konsisten ya, dari yang saya rasakan itu masih belum konsisten. Kedepannya saya ya berharap saya bisa lebih konsisten. Kemudian saya juga berharap, saya juga berterima kasih dengan adanya Bu Dewi, itu sangat membantu saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemampuan sosial emosional untuk anak itu saya banyak mendapatkan baru atau triknya. Jadi saya berharap saya bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, baik. Nanti rencananya memang lebih konsisten ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang di kelas. Kemudian langkah konkretnya yang akan dilakukan Bu Ineke apa untuk mengkonsistenkan pembelajaran yang tadi Bu Ineke sebutkan? Kalau selama ini kan hambatannya itu kadang waktu ya, kemudian kadang juga dengan waktu dengan program sekolah kadang kan ini ya bentrok gitu, sehingga kadang pembelajaran yang sudah direncanakan itu tidak bisa optimal gitu. Rencananya nanti kalau di pertemuan paralel itu saya akan mengusulkan ke teman-teman supaya program yang dibuat itu lebih mengarah ke pembelajaran diferensiasi dan mengembangkan kemampuan sosial emosional. Oke, jadi lebih mengajak berkolaborasi ya, jadi tidak sendiri, tapi juga melibatkan rekan-rekan yang lain yang kira-kira kita bisa berkolaborasi program, jadi benar-benar di kelas itu konsisten menerapkan diferensiasi dan PSE gitu ya, Bu Ineke ya. Oke, kira-kira nih Bu Ineke, dalam waktu dekat kapan Bu Ineke akan mengajak rekan-rekan Bu Ineke untuk mungkin ngobrol tentang perencanaan program yang berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosional, kira-kira kapan? Karena ini kan pembelajaran kan sebetulnya sudah selesai ya, tinggal pengayaan saja. Mungkin ketika pengayaan nanti saya berharap saya bisa mengajak teman-teman untuk melakukan merancang satu pembelajaran yang menonjolkan diferensiasi dan PSI-nya supaya paling tidak untuk pemanasan di akhir tahun nanti, sehingga kalau di awal tahun ajaran nanti kalau kita menyusun program bisa lebih mengarah ya, lebih konsisten. Oke, bagus sekali. Jadi kan kita memang sudah dalam posisi pengayaan ya ini. Sebenarnya ini
waktu yang tepat untuk kita mengeksplor. Jadi kan kegiatannya topiknya sudah bebas ya, jadi kita bisa mengeksplor pembelajaran di kelas itu sesuai dengan minat anak itu tadi. Kemudian itu juga tadi Bu Ineke mengungkapkan bahwa itu sebagai pemanasan. Nah itu berarti nanti tahun depan sudah ready gitu untuk pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Oke. Baik Bu Ineke, kalau menurut Bu Ineke sendiri kira-kira yang bisa mendukung Bu Ineke untuk melakukan itu pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu siapa yang bisa mendukung Bu Ineke? Ya, yang pertama ya memang dari diri sendiri ya. Kemudian dari teman-teman, terus dari apa ya, mungkin ada Bu Dewi sebagai kalau guru penggerak, saya juga berharap Bu Dewi bisa mengimbaskan ke kami, terutama saya ya, supaya hal-hal baru mungkin yang sudah Bu Dewi dapatkan itu bisa ditularkan ke kami, sehingga kami juga bisa meniru, paling tidak itu ada contohnya gitu dari Bu Dewi. Saya lihat selama ini kan kelasnya Bu Dewi lebih lebih atraktif gitu ya daripada kelas-kelas yang lain, karena mungkin dari program-program guru penggerak yang sudah diterapkan Bu Dewi. Kemudian dari teman-teman para itu juga sangat mendukung, juga dari kepala sekolah. Jadi memang kita membutuhkan kolaborasi ya kayak untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSI yang konsisten. Oke, baik, kalau Bu Ineke tindak lanjut dari sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini apa ini Bu Ineke yang terlintas di pikiran Bu Ineke ini? Ya jujur ya, saya sebetulnya masih membaca sekilas dan waktu Bu Dewi meng-share ke kita itu kan saya waktu itu agak terlambat ya. Jadi saya juga tertarik pengen belajar lebih banyak gitu tentang belajar berdiferensiasi dan PSI. Memang selama ini yang konsep saya rupanya ada miskonsepsi seperti yang dituliskan di Bu Dewi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ternyata kan bukan hanya lainnya, tetapi ada produk, proses dan sebagainya itu. Jadi saya merasa saya perlu lebih banyak. Oke, baik, terima kasih Bu Ineke. Bu Ineke terlambat baru membaca sedikit saja, kemarin prakteknya sudah seperti itu. Jadi nanti ketika Bu Ineke lebih mempelajari lagi dan kita bersama-sama dengan rekan semua, dengan dukungan teman-teman, pasti nanti akan lebih baik lagi pembelajaran juga. Oke, baik Bu Ineke, nanti mungkin ini kita sudah merefleksi ya, terus saya juga sudah mendengarkan banyak hal dari Bu Ineke untuk rencana ke depan, bagaimana yang akan dilakukan. Nanti juga Bu Ineke dalam waktu dekat akan mungkin mengajak ngobrol bersama. Nah, kira-kira Bu Ineke kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol, untuk membicarakan tindak lanjut dari komitmen yang sudah dibuat Bu Ineke itu kapan ya, dalam waktu dekat ya? Mungkin minggu depan, di akhir minggunya mungkin Bu Dewi ya, karena jadwal kegiatan sekolah kebetulan kan padat ya. Oke, nanti mungkin kita bisa ambil Sabtu minggu depan kita ketemu lagi gitu ya Bu Ineke, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti juga saya akan melihat Bu Ineke mungkin sudah sejauh mana perkembangannya di kelas yang sudah diusahakan oleh Bu Ineke tadi, ya pastinya akan luar biasa. Terima kasih Bu Dewi. Hai Bu Ineke, terima kasih ya waktunya hari ini, sudah kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dari hasil observasi kemarin, juga dari rencana Bu Ineke yang akan dilakukan ke depan. Semoga nanti apa yang sudah Bu Ineke rencanakan untuk mengembangkan lagi pembelajaran diferensiasi dan PSI kelas itu akan terlaksana dengan baik dan kita semua bisa berusaha lebih maksimal untuk kita semua bersama-sama di sekolah ini. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih juga untuk bimbingannya. Terima kasih.